Informasi selanjutnya, Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pagar bambu laut di pesisir Kabupaten Tangerang telah disegel. Namun ia meminta pagar laut tersebut jangan dibongkar dulu agar memudahkan penyelidikan. IAL mulai mencabut pagar laut itu. Namun menurutnya pagar bambu itu seharusnya bisa dijadikan bukti untuk menjerat hukum pelaku yang memasang pagar itu. Saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang menyelidiki pemasangan pagar bambu sepanjang 30 km tersebut dengan memanggil sejumlah nelayan yang diduga terlibat. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Sebanyak 600 orang gabungan nelayan Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten dan TNI Angkatan Laut membongkar pagar laut di perairan Tanjung Pasir. Alasan pembongkaran pagar laut itu karena tidak berizin, merugikan nelayan yang akses keluar masuk kapalnya menjadi amat terbatas, serta lingkungan perairan tangkap terganggu. Dan Lantamal 2 Jakarta menyatakan pembongkaran pagar laut itu merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kasal. Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Staf Angkatan Laut ya, untuk membuka akses terutamanya ya bagi para nelayan yang akan melaut. Para nelayan Tanjung Pasir, Tangerang menyambut gembira pembongkaran pagar laut yang telah menghalangi akses mereka menuju laut. Ya secara tidak langsung memang kita sudah mendapatkan kelancaran ya dalam berlayar ya, walaupun semuanya belum selesai. Karena ini perlu bertahap. Jadi kebetulan di sini kendalanya ombak. Ombak ya. Iya. Walaupun belum selesai, kami sudah merasakan dampaknya ya. Karena sudah lebih mudah lagi untuk melewati jalur yang dilewati nelayan. Kayak gitu. Pemerintah harus investigasi kasus pemasangan pagar laut misterius. Motif dan dalang di balik pemasangan pagar laut perlu terungkap untuk mencegah kejadian serupa tidak kembali terulang. Tim Liputan, Kompas TV. Anggota Brimo Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens gugur ditembak KKB di Yalimo, Papua Pegunungan. Penembakan oleh KKB Aske Mabel terjadi ketika sejumlah personel Damai Kartens melakukan patroli di Jalan Trans Jayapura Wamena Jumat siang. Korban sempat dievakuasi ke Puskesmas Yalimo untuk mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Pasca penembakan, personel Satgas Damai Kartens diperintahkan untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi serangan susulan KKB Aske Mabel. Ops Damai Kartens sudah melakukan penebalan untuk merespon perkembangan situasi yang ada di Yalimo. Kita kemarin sudah menambah beberapa perlengkapan teknis, juga tim teknis untuk memperkuat dan melakukan respon terhadap situasi yang ada. Saudara, 20 Januari 2025 bukan hanya sejarah bagi Amerika Serikat, tetapi juga lembaran baru bagi dunia. Kita sama-sama ambil nafas dulu, dengar baik-baik. Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kali kedua. Yes, Amerika Serikat kembali di bawah kendali Donald Trump. Tapi apakah hanya Amerika Serikat saja yang berada dalam genggaman Trump? Secara tidak langsung, dunia juga iya loh, lewat kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Lalu apa karakter Trump yang bisa dipelajari di masa lampau saat ia menjabat pertama kali sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2017? Jawabannya adalah tarif.
Indonesia adalah salah satu negara yang pada masa lalu ini dibilang curang oleh Trump karena neraca dagang Amerika ini tekor terus oleh Indonesia. Nah, Indonesia tidak sendiri saudara, ada negara-negara lain yang Trump ini nggak suka menjadi presiden Amerika Serikat lagi. Apakah Trump ini menggenggam nyawa dunia? Kita ke data berikutnya. Cinta mati pada tarif. Watak dan karakter Trump sudah terkenal lewat caranya memimpin Amerika Serikat selama 4 tahun lamanya, berakhir 4 tahun lalu. Tarif adalah peluru yang hampir selalu dipakai Trump bagi banyak negara mitra dagang. Saat kampanye saudara janjinya sama. Tarif adalah kunci yang diyakini membuat Amerika berjaya di peta dagang dunia. Tetapi peluru ini membuat meriang banyak negara di dunia karena kena imbas. Lalu apa janji Trump? Pertama, getok tarif 100% bagi negara yang sepakat meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kemudian BRICS adalah negara yang berencana memutus ketergantungan pada dolar. Di Januari ini Indonesia bergabung ke BRICS. Nah, itulah kenapa Kompas Bisnis juga bilang Indonesia ini punya nyali besar menghadapi Amerika meski ini pasti dengan strategi. Lalu siapa musuh bebuyutan Trump? Mudah sih jawabnya, Tiongkok. Nah, Trump ini akan menaikkan tarif impor barang asal Tiongkok jadi 60% secara umum, bahkan menjadi 100% khusus untuk produk otomotif. Kalau Tiongkok kena getok, sudah pasti dua pilihannya nih. Balas Trump sembari cari pasar baru juga, kemudian Kanada dan Meksiko juga akan digetok tambahan tarif 25%. Trump juga punya sentimen negatif pada dua negara ini loh karena masalah jasa. Pada dunia, Amerika sempat rekor defisit terdalam di Juli 2024 di 78,8 miliar dolar Amerika Serikat. Watak Trump ini memantik hitungan Bank Dunia. Kita akan lihat data berikutnya saudara. Bank Dunia langsung mengingatkan Amerika secara spesial mengingatkan Trump. Kalau Trump benar-benar menjalankan kenaikan tarif impor sebesar 10% dari mitra dagang global, yang terjadi adalah ekonomi dunia ini akan berkurang 2,7%. Lebih parah jika negara yang digetok tarif tinggi membalas, maka ekonomi dunia ini juga bisa tertekan sampai 0,3 persen poin. Inilah kenapa judulnya, apakah Trump juga menggenggam nyawa ekonomi dunia? Dampak apa yang terjadi pada Indonesia kalau perang dagang di dunia kembali terjadi? Ekspor akan melemah karena permintaan global juga menurun. Banyak negara saling mengeluarkan kebijakan proteksi. Trump ini dulu pernah bilang Indonesia curang. Bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika? Kita lihat data berikutnya. Kami ambil data terbaru milik Badan Pusat Statistik sampai November 2025. Amerika adalah penyumbang surplus terbesar perdagangan non-migas bagi Indonesia. Sederhananya Indonesia ini menang banyak karena ekspor ke Amerika Serikat. Kita lihat saudara, di tahun 2023 bulan November ini surplus dagang Indonesia non-migas atau angkanya ini adalah 1,24 miliar US dollar. Kemudian di bulan Oktober tahun 2024 nilainya adalah sebesar 1,52 miliar US dollar dan di tahun 2024 juga tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, di bulan setelahnya di bulan November